meningkatkan iman kita supaya iman kita lebih mantap. Sebenarnya saya dulu waktu tahun kemarin udah nyusun apa kajian-kajiannya dari misalnya dari kitab pengenalan tentang kehidupan dunia udah nyusun sampai kita mengenal Allah, kajian untuk mengenal Allah, ma'rifatullah, mendekat kajian mendekat ke Allah dan mengajar Allah. Tapi nggak tahu kenapa nggak jalan, saya lupa tuh nggak jalan. Dan sekarang kita ngulang lagi dari awal. Mudah-mudahan nyampe kajiannya sampai kajian. Saya sih pengennya kajian mengenal Allah, ma'rifatullah. Jadi nanti kita kenal siapa diri kita, siapa kita, siapa Tuhan kita, apa maunya kita, terus apa maunya Tuhan kita. Tahu nanti kalau, tapi harus rutin, harus continue dan bertahun-tahun ini ngajinya. Nanti pelan-pelan kita bisa ya sedikit nyusun saya sedikit. Ini buat apa namanya pemanasan dulu. Ada yang ini. Ini sebenarnya yang sudah diajarin kemarin kita ulang lagi sedikit kali aja yang lupa. Kemarin ya. Kemarin kan sudah baik. Kita belajar kunci-kunci kehidupan. Kalau teman-teman udah megang kunci ini, insya Allah gampang untuk mengarungi hidup ini, enteng untuk mengarungi hidup ini. Ada masalah apapun, gak kaget, gampang banget hidup dirinya. Kalau udah megang kunci ini. Nah ini banyak kan? Ada lagi. Kita harus punya kunci ini, harus minimal salah satu. Sudah lagi. Kunci yang pertama ridho. Ini kita wajib punya kunci ini, wajib megang kunci ini. Kuncinya ridho. Kata Allah di surat Al-Bukhari. Oh, di apa nih? Sahih Bukhari. Ini hadis kata Rasulullah SAW, sebaik-baik umatku adalah pada masaku. Katanya, sebaik-baik umatku adalah pada masaku. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, generasi berikutnya. Lalu orang-orang yang setelah mereka. Jadi sebaik-baik umat itu pada masa Rasulullah dan masa sahabat. Itu umat terbaik. Umat terbaik. Kemudian umat terbaik kedua adalah setelahnya. Setelah sahabat berarti masanya tabi'in. Umat terbaik ketiga setelah tabi'in berarti tabi'in. Terus jalan ke sini masa kita jauh dari Rasulullah. Jauh. Jadi
Kita sekarang bukan umat terbaik lagi. Bukan umat terbaik. Dari cara ibadahnya juga beda. Beda, kualitasnya beda, ilmunya beda, jauh. Jauh. Tapi kita bisa meraih menjadi umat terbaik. Bisa. Caranya gimana? Ikutin. Umat terbaik itu siapa? Rasulullah, sahabat. Ikutin Rasulullah dan sahabat. Kita insya Allah jadi umat terbaik. Setelah itu ikutin setelah sahabat tabi'in. Ikutin. Kayak semacam Imam Bukhari, tabi'in. Terus ikutin setelah tabi'in, tabi'in. Itu kayak Imam Al-Ghazali termasuk. Umat terbaik itu. Kenapa mereka dikatakan umat terbaik? Bukan mereka sendiri yang ngomong, karena Allah yang mencap mereka umat terbaik melalui perkataan Rasulullah. Di surat At-Taubah ada orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Kenapa mereka dikatakan umat terbaik? Kuncinya satu. Kuncinya satu. Allah ridho kepada mereka. Kuncinya satu. Dan mereka ridho kepada Allah. Jadi ridho ini harus dua arah. Bukan cuma satu arah. Kita ridho kepada Allah dan Allah pun harus ridho kepada kita. Kita yang selama ini kita pikirin kita hanya mencari keriduan Allah kan. Kita jarang mikirin. Kita ridho gak sama Allah. Kita jarang mikirin itu. Kita ridho gak sama Allah. Gitu. Sedangkan umat terbaik mereka ridho sama Allah dan Allah pun ridho sama kita. Kuncinya itu ridho. Dan ridho itu harus dua arah, bukan searah. Kita jangan lupa selain kita mencari keriduan Allah, kita juga harus ridho sama keputusan Allah. Itu kuncinya. Kuncinya itu. Apa tuh? Yang itu satunya apa tujuan manusia diciptakan? Apa tujuan manusia diciptakan ke muka bumi ini? Pasti ada tujuannya. Gak mungkin gak ada tujuannya. Allah menciptakan kita suruh apa? Pasti Allah punya tujuan. Kebanyakan orang emang betul dalam surat Az-Zariyat itu mana ya? Yang satunya mana? Itu. Oh iya. Masih ya. Masih ada masih. Katanya kan di tren. Udah jadi mau sini. Hari ini. Ya. Jadi itu. Apa tujuan manusia diciptakan ke muka bumi ini? Betul, manusia diciptakan ke bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Betul. Dalam surat Az-Zariyat 56 Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku.
Ya, betul. Kita diciptakan kaum ini untuk beribadah kepada Allah. Tapi kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Kenapa? Tapi kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Sedangkan Allah tidak membutuhkan ibadah kita sama sekali. Nggak butuh kita mau beribadah, nggak akan menambah kekuasaan dan kekuatan Allah. Nggak akan bertambah. Kita mau maksiat sama Allah, tidak akan berkurang kekuasaan Allah. Kenapa kita harus beribadah kepada? Kenapa Allah nyuruh kita beribadah? Kenapa? Karena supaya Allah ridho sama kita. Ini untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita, bukan kebaikan siapa-siapa. Kenapa kita harus beribadah? Supaya Allah ridho sama kita. Kalau kita nurut sama Allah, Allah ridho. Kalau kita ngebangkang, Allah sebel. Ya. Kalau kita nggak beribadah, Allah marah. Jadi kuncinya ridho. Kenapa harus ridho? Kenapa harus ridho? Kalau dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadis sahih, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah kolam, pena. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan, sebelum Allah menciptakan sesuatu, ialah kolam, pena, pulpen. Sebelum Allah menciptakan jin, sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum menciptakan malaikat, sebelum Allah menciptakan alam beserta isi-isinya, Allah menciptakan pena. Allah menciptakan pulpen. Allah berfirman sama pena tersebut, wahai pena, tulislah. Kemudian pena tersebut berkata, wahai Robku, apa yang akan aku tulis? Penanya menjawab, wahai Robku, apa yang akan aku tulis? Jadi Allah menciptakan pena, terus Allah nyuruh pena itu untuk menulis. Pena itu tanya, wahai Robku, apa yang akan aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu yang terjadi hingga hari kiamat. Jadi sebelum Allah menciptakan sesuatu, Allah mengkonsep. Sebelum kita ngadain acara santunan ini, kita juga mengkonsep, ya kan? Mengkonsep acara santunan barusan. Ini sebelum Allah menciptakan sesuatu, sebelum Allah menciptakan apa-apa, Allah mengkonsep yang disebut takdir. Tulislah takdir segala sesuatu hingga hari kiamat. Termasuk pertemuan ini sekarang sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan. Makanya kita bersyukur sama Allah. Bisa berkumpul. Bisa mengenal Islam. Sudah ditakdirkan. Kita nggak bisa Islam. Kita nggak ngerti Islam tadinya. Allah takdirkan kita Islam. Allah takdirkan kita mengenal Allah. Itu nikmat. Itu keuntungan. Kita ini beruntung. Beruntung kita bisa mengenal Allah. Mengenal Tuhannya sendiri yang menciptakan kita. Beruntung. Banyak makhluk lain yang tidak beruntung. Banyak sekali. Dan kita beruntung. Makanya kata Rasulullah apa? Doa yang terbaik ialah Alhamdulillah. Doa yang paling baik itu Alhamdulillah. Doa yang paling baik itu bersyukur. Bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, nikmat akan Allah tambah. Kalau kita kufur, sesungguhnya azab Allah amat pedih. Ya iyalah, orang kita udah dikasih semuanya sama Allah, kita nggak bersyukur. Jadi kenapa kita harus ridho? Karena
mau kita ridho ataupun kita nggak ridho, takdir terus berjalan. Takdir terus berjalan. Nggak bisa ditahan, nggak bisa ditolak. Karena udah terjadi. Udah terjadi penulisan takdir itu. Jadi kalau ada masalah di dalam diri kita, ridho lah. Ridho. Ridho lah. Ridho. Ridho. Nggak ridho pun masalah tetap ada. Mending ridho. Ya. Itu kuncinya, kunci pertama. Ridho. Apapun masalah yang ada, yang terjadi di kehidupan kita, ridho. Kenapa harus ridho? Karena nggak mungkin Allah mencelakakan makhluk-makhluknya. Apa yang Allah takdirkan pasti baik, pasti baik, pasti baik. Nggak mungkin lah Allah mencelakakan makhluk-makhluknya buat apaan? Nggak penting. Pasti baik. Cuman karena kebodohan kita, versi kita menganggap itu buruk. Buruk itu versi kita. Versi Allah baik. Baik. Ridho. Di samping kita mencari keridhaan Allah, kita juga harus ridho sama Allah. Ridho sama semua keputusan Allah. Dua arah, jangan satu arah. Kita lupa, kita kebanyakan kita cuma mencari keridhaan Allah. Sholat untuk apa? Mencari keridhaan Allah. Mencari keridhaan Allah. Tapi kita ridho enggak sama Allah? Harus dua arah. Selain kita mencari keridhaan Allah, kita juga harus apa? Ridho sama Allah, sama keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan dalam takdir. Karena mau kita ridho ataupun tidak ridho, takdir tidak dapat ditahan. Siapa yang bisa tahan? Dia terus berjalan takdir itu sampai habis, sampai kita menutup mata. Begitu. Kalau ada yang takdir atau kejadian yang tidak mengenakan dalam diri kita, sebenarnya itu baik. Hanya karena kebodohan kita kurang paham ilmunya, jadi terlihat seperti buruk. Buruk itu versi kita, versi Allah baik. Kenapa Allah mengkonsep? Kenapa Allah mengkonsep takdir? Kenapa? Karena kita tidak bisa mengkonsep takdir. Tidak bisa kita. Kita punya keinginan. Allah pun punya keinginan. Kita mengkonsep keinginan-keinginan kita. Setiap orang pengen jadi orang kaya. Dikasih semuanya kaya. Nentuin takdirnya sendiri. Rusak bumi, rusak. Siapa yang dagang beras? Siapa yang jadi petani? Nggak ada, semuanya kaya. Kita nggak bisa nentuin takdir kita sendiri. Makanya Allah ambil alih. Allah konsep takdir itu supaya baik dalam diri kita. Kenapa? Karena dia tahu semua kejadian-kejadian yang ada di bumi maupun di langit. Tahu dia kejadian-kejadian. Kita kejadian yang ada di dalam tubuh kita aja nggak tahu nih. Gimana kejadian air itu mengalir? Nggak tahu. Diri kita sendiri aja nggak tahu. Bagaimana cara bekerja jantung itu berdetak? Nggak tahu. Allah tahu. Gimana kita makan nasi masuk ke perut, dia hanya masuk ke lambung, nggak masuk ke jantung. Allah itu semua yang urus. Allah semua yang urus.
Allah tahu semua. Di surat Al-Hajj, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Allah tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bahwasanya yang demikian itu terdapat di dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Allah tahu semua yang ada di langit, kejadian-kejadian yang ada di langit dan di bumi. Kenapa Allah tahu? Karena Dia yang menciptakan, jadinya tahu. Dia yang menciptakan. Dia yang mengkonsep, semuanya detail. Karena tidak ada pohon yang jatuh ke muka bumi kecuali atas izin Allah. Tidak ada satu hal lain, pohon pun yang jatuh kecuali atas izin Allah. Santunan ini tidak dapat berjalan tanpa izin Allah. Walaupun kita punya uang 10 miliar untuk acara ini, nggak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Kita sekarang wakaf nggak ada, kita berani-beraninya mengkonsep acara 1000 yatim dengan budget berapa? 300 juta. Karena kita yakin, kita minta tolong sama Allah. Kan Dia yang nyuruh merawat anak-anak yatim. Masa nggak ada tolong? Walaupun kita nggak ngadain santunan ini, bakal ada orang-orang kiriman Allah, orang-orang yang ditakdirkan Allah untuk merawat anak-anak yatim. Karena setiap makhluk yang melata pun di muka bumi ini dijamin rezekinya sama Allah. Tidak ada makhluk melata pun di muka bumi ini kecuali rezekinya dijamin sama Allah. Yakin itu, dijamin. Entah itu perantaranya dari siapa aja, terserah Allah, suka-suka Allah. Dan kita ngajuin diri untuk anak-anak yatim. Ya Allah, saya aja nih jadi perantaranya. Untung kita. Ini kita duduk di sini jadi perantaranya. Untung. Bayarannya apa? Bayarannya dekat sama Rasulullah di surga nanti. Pasti nyampe nanti kita sama Rasul. Coba aja pasti nyampe. Pasti nyampe. Tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini kecuali rizkinya sudah dijamin sama Allah. Ikan paus di lautan beratnya 64 ton. Ikan paus di lautan beratnya 64 ton. Setiap hari dia makan paling enggak sekali makan nih 5 ton. 5 ton ikan paus itu 5 ton sekali makan. Sedangkan kalau sehari 3 kali makan 15 ton. Itu siapa yang ngasih makan? Ikan paus. Siapa yang ngasih makan? Gak mungkin kalau nggak ada yang ngasih makan. Pasti ada yang ngasih makan, pasti ada. Kita mas beratnya berapa? 55 makannya berapa kilo? Sekali makan. Setengah kilo. Berapa kilo? Gampang bagi Allah mah. 5 ton aja dia beres sama Allah. Beres 5 ton. Ini berapa beratnya? Tahu. Makannya berapa ton Denny? Berapa ton? Iya. Dapat tempat. Yang penting 41 mas sempurna. Oh, gampang masih makan Denny lah. Gampang. Saya aja yang nggak usah khawatir. Nggak usah mikirin saya bang. Makanya rezeki itu nggak usah dipikirin. Udah hatam rezeki mah. Udah hatam. Nggak usah dipikirin. Bisa mikirin. Bisa masih mikirin. Badannya gemuk. Gemuk banget. Sekarang nggak gemuk asal badannya ribet. Sekarang gemuk.
Ikan paus aja beres, apalagi kita yang kecil. Nggak usah khawatir, urusan-urusan rezeki sebenarnya udah hatam, udah nggak usah pusing, udah nggak usah pikirin, udah kurang udah diciptain. Bahkan sebelum kita lahir pun, sebelum kita membutuhkan rezeki, Allah sudah menciptakan rezeki terlebih dahulu. Percaya nggak? Percaya nggak? Saya mau tanya, rezeki yang datang ke kita atau kita yang datang menjemput rezeki? Ayo. Rezeki yang datang sendiri ke kita atau kita yang datang ke rezeki, menjemput rezeki? Mau tanya. Hah? Rezeki? Rezeki yang datang ke kita. Yang rezeki datang sendiri ke kita, tunjuk tangan. Satu. Rezeki datang ke kita. Cuma tiga. Yang kita menjemput rezeki, angkat tangan. Kita menjemput rezeki, angkat tangan. Dua orang. Apa oposisi? Menjemput rezeki. Tapi belum kaya. Kita udah kaya semua. Kita udah hatam soal rezeki. Mau jemput di mana rezeki? Nggak tahu, kita nggak tahu. Mau bukti nggak? Nih, aqua gelas nih. Aqua gelas. Sebelum diminum, beberapa bulan yang lalu, aqua ini disuling, diambil di dalam sana. Beberapa bulan yang lalu itu, sebelum kita membutuhkan. Itu prosesnya. Habis diambil airnya dari dalam tanah, disuling jadi biar jernih. Terus disulingnya beberapa kali biar steril. Habis itu diangkut, dipakin di pabrik. Kita nggak tahu pabriknya apa dan di mana. Terus diangkut pakai mobil ke pasar. Terus dari pasar dibeli sama Bu Reni. Dibeli sama Bu Reni, datang ke kita. Ini airnya. Air. Datang sendiri. Semuanya, bukan cuma air, kopi. Ini 3 bulan nih nanamnya nih sebelum kita minum. Dia proses dulu ya. Sebelum kita butuh, rezeki itu udah proses. Sebelum kita butuh, rezeki itu udah proses. Ini ceker ayam nih. Ceker ayam. Ini ada sambalnya tuh. Sambalnya 2 bulan kita sebulan atau 2 bulan yang lalu nih. Siapa yang nanam kita nggak ngerti nih siapa. Proses kakinya, Bang. Proses kakinya ada kaki kanan, buat apa tuh kaki kanan mana? Itu kaki buat apaan? Allah sampai sebegininya ayamnya dibantai itu. Buat kita, buat kita. Mau lagi? Yang masak siapa nggak ngerti itu, Bu En yang masak. Datang ke sini. Datang sendiri rezeki itu karena kita nggak ngerti. Jauh-jauh. Nyari di mana? Nggak ngerti. Nyari ceker. Dan rezeki itu udah dijamin sama Allah, udah dijamin. Karena kenapa Allah menjamin rezeki? Karena Allah yang menciptakan lambung. Allah yang menciptakan lambung. Jadi secara satu paket, Allah juga menciptakan isi lambung. Allah sudah menciptakan lambung. Allah juga bertanggung jawab menciptakan isinya. Kita nggak bisa menciptakan isinya, nggak bisa mencipta kita. Kita hanya mengkonsumsi isi lambung, nggak bisa mencipta. Udah tanggung jawab Allah. Jadi urusan-urusan rezeki udah kelar, udah beres, udah matang, udah finish. Gue sih pikirin lagi ya. Bagaimana cara itu? Tadi udah yang bagaimana supaya cara itu itu harus dua arah seperti ayat yang tadi At-Taubah ayat 100. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Itulah nama terbaik.
kita contoh, kita contek, supaya kita juga menjadi umat terbaik. Bisa kita menjadi umat terbaik, bisa. Kita contoh. Jadi ridho itu kita harus mencari keriduan Allah, harus mencari keriduan Allah. Harus mencari keriduan Allah dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Karena tadi tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Dan santunan ini termasuk ibadah yang besar. Ya, kalau saya kategorikan jihad. Kita harus mencari keridhaan Allah dengan cara ibadah. Ikutinlah apa yang Allah mau. Apa yang Allah mau sama kita. Ibadah. Ibadah itu supaya kita dapat keridhaan Allah. Tapi jangan lupa, kita juga harus ridho sama Allah. Kalau kita hanya mencari keridhaan Allah, tanpa kita ridho terhadap semua keputusan-keputusan dan kehendak Allah, jomplang. Itu mau menang sendiri. Kita juga harus ridho sama perbuatan dan ketentuan Allah. Kita harus menghargai semua keputusan-keputusan Allah. Kita harus menghargai. Ridho. Kita harus menghargai semua ketentuan-ketentuan Allah yang sudah ditetapkan. Sesuatu yang sudah terjadi itu berarti kemauannya Allah. Kemauannya Allah. Ridho. Kita harus menghargai semua kehendak dan kemauan Allah. Kita harus menghargai semua hasil karya Allah. Harus kita hargai. Ada kucing buduk misalkan, kita sini lihat kucing buduk amat tuh, motor amat. Itu hasil karya Allah, kita hargai. Ada orang yang dalam tanda kutip cacat, itu hasil karya Allah, kita hargai. Tidak lah, itu semua kehendak Allah, itu semua hasil karya Allah. Ibu kita bawel, istri kita bawel, itu juga hasil karya Allah, istri kita. Hargai. Suami kita misalkan pelit, hasil karya Allah. Ridho aja. Jadi catat ya, kita harus punya ini, kita harus punya ridho. Ridho. Insya Allah itu enteng. Apapun masalahnya, apapun kondisinya, dimanapun kita, kalau kita punya kunci ini ridho, enteng banget. Kemarin istri saya sakit. Ya Allah, saya ridho deh, mau diapain aja deh. Tapi tolong sembuhin. Kalau ada yang kurang pas, kalau ada kejadian yang kurang pas di dalam kehidupan kita, yang paling pertama ridho dulu. Selebihnya urusan nanti. Misalkan kita minta duit sama Allah, ya Allah, saya minta duit nih 1 juta, dikasih sama Allah 500.000. Ridho dulu, terima dulu, ridho dulu. Setelah itu baru boleh komplain sama Allah. Ya Allah, tapi kurang. Boleh. Tapi yang paling pertama ridho dulu. Kemarin istri saya sakit. Saya ridho, ya Allah saya ridho nih. Tapi ya Allah sembuhin dong nih. Gak tahan. Jadi yang paling pertama ridho dulu. Ya Allah nih umur udah 27 tahun nih. Kapan nih jodohnya nih? Kapan? Bukan saya kan? Ridho dulu. Siapa bang? Ridho dulu. Selebihnya minta yang banyak sama Allah. Minta. Tapi awalnya harus ridho dulu. Apapun kejadiannya, apapun kondisinya, ridho dulu. Selebihnya boleh komplain, boleh marah, boleh. Tapi jangan marah ya. Komplain aja. Komplain boleh.
Tapi awalnya ridho dulu. Nah, yang ridho kunci pertama itu kita harus punya. Mulai dari sekarang kita harus ridho sama Allah selain kita mencari keridhoan Allah. Paham ya? Terus kunci yang kedua nih, yang penting juga. Saya kasih yang paling penting, kunci kehidupannya. Kunci yang kedua, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jangan marahnya 3 kali. Jam berapa nih? Mas perempat. Kunci yang kedua, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu kunci yang kedua, pegang ini, jangan marah. Karena kata Rasulullah SAW di hadis Bukhari, ada seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, berilah saya nasihat. Beliau Rasulullah bersabda, jangan marah. Laki-laki itu terus mengulang-ulang pertanyaannya, dan beliau tetap menjawab, jangan marah. Sebenarnya 3 kali jangan marah. Berilah aku nasihat, kata seorang sahabat sama Rasulullah. Terus Rasulullah menjawab, jangan marah. Terus orang ini tanya lagi, beri lagi dong nasihat sama saya, jangan marah. Lagi deh, satu kali lagi nasihat, jangan marah. Kata Rasulullah 3 kali jangan marah. Iya, jangan marah. Kenapa jangan marah? Pasti ada alasannya. Di hadis Abdurrahman yang sahih. Seorang laki yang datang menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saya sebuah ilmu yang bisa mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saya sebuah ilmu yang bisa mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan saya ke dalam neraka. Jadi didekatin sama surga, dijauhin dari neraka. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, jangan tumpahkan kemarahanmu, niscaya surga akan kau dapatkan. Jadi sebenarnya ngedapetin surga itu gampang. Gampang. Cuma satu kunci, jangan tumpahkan marahmu. Jangan tumpahkan kemarahanmu, niscaya surga kau dapatkan. Jangan tumpahkan kemarahan kita. Kalau kita lagi pengen marah nih, ingat, kita nih mau dapat surga apa enggak nih? Kita nih mau jauh dari neraka apa enggak nih? Ingat, kalau pengen jangan tumpahkan kemarahanmu. Nanti ada trik-triknya lagi. Gimana cara? Ya, jangan marah ya. Kenapa jangan marah? Nanti bisa. Jadi ada cerita Rasulullah. Kisah Rasulullah SAW ketika Umar bin Khattab sedang duduk bersama Rasul, lalu datanglah seorang Badui yang memaki-maki Umar. Umar diam. Umar diam ketika dimaki-maki. Terus Rasulullah tersenyum. Jadi ketika itu ada suatu perkumpulan, ada Rasul, ada Umar bin Khattab. Datanglah seorang suku Badui maki-maki Umar. Terus Umar diam sambil melihat ke wajah Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Badui itu memaki lagi. Umar diam lagi.
Terus Rasulullah tersenyum lagi. Badui memaki lagi untuk yang ketiga kalinya. Umar gak tahan. Umar bangun dari tempat duduknya dan marah kepada Badui. Terus melihat Umar bangun, terus marah, Rasulullah langsung pergi meninggalkan Umar. Kenapa bisa begitu? Kenapa Rasulullah pergi? Terus Umar mengajar Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu pergi?" Terus kata Rasulullah, "Ketika kamu tahan marah, aku melihat ratusan malaikat berdatangan dan menghampirimu dan menaungimu." Rasulullah melihat itu. Waktu kita nahan marah, apa yang terjadi? Para malaikat senang dia datang mengelilingi Umar, terus menaungi Umar. Oke, kalau kita tahan marah, yakin bisa dinaungi ratusan malaikat. Sama. Kenapa kita harus tahan marah? Ya, nanti malaikat menaungi kita. Itu kata Rasulullah. Kau tahan marah yang kedua kalinya, ratusan malaikat yang kedua berdatangan untuk menaungimu. Jadi waktu Umar nahan marah yang pertama, ratusan malaikat datang menaungi Umar, meneduhi Umar. Rasulullah tersenyum kan? Kenapa Rasulullah tersenyum? Kata Rasulullah, itulah pemandangan indah bagiku melihat para malaikat yang menaungi Umar. Terus suku Badui marah lagi untuk yang kedua kalinya. Umar tahan. Terus datanglah rombongan malaikat yang kedua menaungi Umar. Jadi lebih banyak lagi malaikatnya. Rasulullah tersenyum lagi. Terus ketika Umar bangun dan marah sama Badui tersebut, seluruh malaikat kabur. Terus Rasulullah juga kabur. Udah nggak seru lagi nih, udah nggak indah lagi. Karena apa yang terjadi kalau kita marah? Kita jelek kalau marah. Lihat aja mukanya orang marah gimana? Melotot, merah matanya. Kan urat sampai keluar urat lehernya, jelek, nggak ada cakep-cakepnya, nggak indah, karena malaikat kabur. Coba kalau kita lihat, misalkan suami kita dimarahin istrinya, dia tahan, suaminya tahan, indah banget kelihatannya itu, indah banget suaminya tahan. Tidak, jadi suaminya penyabar. Indah. Apalagi istri yang penyabar, indah banget. Suaminya marah nih, istrinya diam, tahan. Indah banget. Kenapa indah? Karena dia dinaungi malaikat. Indah banget. Bagus. Tips and triknya jangan marah. Rasulullah SAW pernah menasihatkan, apabila salah seorang dari kalian marah dalam kondisi berdiri, maka hendaklah ia duduk. Kalau kita lagi marah dalam kondisi berdiri, udah duduk aja. Duduk. Kalau marahnya belum juga hilang, maka hendaknya ia berbaring, tidur, berbaring. Kalau belum hilang juga, pergi aja dari situ. Kemana kek? Itu kuncinya. Kalau kita marah dalam keadaan berdiri, duduk aja. Kalau dengan duduk masih marah juga, apa? Berbaring, tidur. Jangan ada tahan. Hah? Kenapa boleh?
Tapi kalau marah ke mall bahaya. Oh, kalau marah. Kalau ke mall habis. Itu mau bukan marah, balas dendam. Udah jadi nggak ya? Udah dulu aja ya. Ya udah gitu aja, nanti pertemuan besok kita lanjutin dan ditambah terus materi-materinya. Mudah-mudahan kita sampai dalam pembahasan Ma'rifatullah mengenal Allah. Enak banget. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan kita berdoa kepada Allah semoga acara kita ini lancar, sukses, penuh berkah, dan semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah dengan jalan kita melakukan santunan anak yatim. Semoga Allah ridho, dan kalau Allah udah ridho kita tinggal berdoa aja. Kita berdoa, insya Allah kita dikabulkan. Terus juga semoga dengan acara ini sebagai pengantar jalan kita bisa umroh dan mengadakan acara di Mekah dan Madinah. Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebelum itu kan, Mas. Baik, Mbak. Mungkin di tempat yang penuh berkah ini, apalagi saya melihat jarak tempuh yang semuanya jauh, pasti insya Allah kita juga dimelayani oleh malaikat. Amin. Jadi mohon doanya, mungkin yang lain juga yang keluarganya lebih sakit, Bapak dari kemarin sedang panas demam, sampai hari ini saya ninggalin Bapak dalam kondisi badannya masih panas, namun didoakan semoga Bapak cepat sembuh, ya bisa sehat dan terus bisa beraktivitas yang lain juga. Ini bisa dipimpin sama Mas Edi, bisa didoain. Ya. Sama satu lagi, Mas. Jangan saya. Ada juga tadi salam dari Ibu Titi yang tidak bisa hadir karena saudaranya beliau ada yang meninggal. Kita doakan mudah-mudahan almarhum saudaranya Ibu Titi bisa diterima amal Islamnya. Amin. Mohon Pak Nurdin sebagai penutup mohon didoakan juga rekan-rekan yang tidak bisa hadir, termasuk ayah anda Mbak Is, kemudian saudaranya Bu Titi yang sudah meninggal, lalu kemudian kawan-kawan yang lain, kalau ada keluarga yang sakit mohon juga didoakan semoga sembuh, lalu kemudian yang punya hajat semoga semuanya dijabah. Mohon orang tuanya Mas Wisnu juga, Suaminya Mbak Penny, doakan suaminya Mbak Penny yang akan siapan operasi. Monggo Pak Nurdin dan sudah Pak Suryadi. Pak Nurdin aja Pak Nurdin. Monggo didoakan. Jadi. Oh iya, masih dia aja. Kalian juga saya juga sampaikan Majer sebenarnya mau sini, sudah mau nyampe katanya. Dulu aja ya. Oke, nyampe kita pulang. Mas Edi, kalau didoakan Mas. Mas Edi, Baru mau makan. Special request. Ya, sama aja sih. Tidak. Semoga siapa namanya? Baik. Bapaknya Pak Uci. Pak? Pak Uci. Pak Uci. Terus? Rudiana. Terus? Lalu Kang Wisnu? Kang Wisnu siapa? Ada dia sama Bu sama ayah dan ibunya juga sakit. Ayah dan ibunya Mas Wisnu yang lagi sakit. Terus? Pokoknya Mbak Penny.
suaminya Bu ini siapa namanya? Pak Penny. Pak Penny. Mertuanya Jaka. Siapa? Mertuanya Jaka. Mertuanya Jaka kenapa sakit? Mertuanya Jaka. Sama istrinya, Fatimah. Istrinya Bapak Timah sakit. Agak meriah katanya. Istrinya Bang Egi. Istrinya Bang Egi. Istri saya udah dua. Sudah total sembuh. Dan kemarin siapa? Anaknya Mas Budi. Anak Mas Budi. Anak Ibu ini yang sudah 13 tahun belum mempunyai keturunan dan sedang riadah juga. Dan semua teman-teman kita yang sedang sakit, yang sedang terlilit hutang, yang sedang seret rezeki, yang sedang cari jodoh, segera mendapatkan jodohnya. Dan bisa cepat-cepat membentuk keluarga yang diridhoi Allah, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita yang sudah mempunyai keluarga, semoga menjadi keluarga yang soleh dan soleha, dijadikan suaminya yang penyabar, yang paham agama, paham merawat anak dan istri, dan istrinya dijadikan juga oleh Allah sabar dan pintar mendidik suami dan mendidik anak, dijauhkan dari masalah-masalah rumah tangga, mau yang kecil maupun yang besar. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah ini Allah mengabulkan, karena kita juga sedang berjihad di jalan Allah. Insya Allah saya yakin banget Allah mengabulkan doa-doa kita, karena kita ini orang-orang yang spesial sebenarnya. Jarang orang yang kayak kita ini jarang. Al-Fatihah. Dia lagi on the way. On the way. Hah? Terus bentar aja. Kita mohon maaf duluan karena habis maghrib ada pengajian. Oke, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ini insya Allah tanggal 8 ya, Pak Suryadi. Pak Sur. Pak Suryadi 8 Maret kan? Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Masih ada. Bawain kamu. Ya, maaf ya. Itu apa namanya? Kita mengenai apa namanya? Tempat mas. Ya, kita bikin saya invite semua. Masalah udah, nanti di invite ya. Kita sudah salam belum? 2 kali, Pak. Tadi ya? Oh ya, untuk masih. Ini nih ya. Kesehatan. Oh iya. Oh iya, Salam ya. Ini